Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, gue harap kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Harapannya untuk kedepannya semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, jadi kita semua bisa kembali ke sekolah, melakukan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar untuk materi yang pertama di kelas 7 SMP ya, materi tentang bilangan. Nah, part pertama ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, sebelum Bu Vita mulai pembelajarannya, yuk kita semua berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Sekarang siapkan buku paket matematika, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian bisa tahu dan mengenal bilangan bulat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian bisa membandingkan bilangan bulat. Dan selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, kalian bisa membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Oke, langsung kita mulai ya pembelajarannya. Mengenal bilangan bulat. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Oke. Garis bilangan pada himpunan bilangan bulat digambarkan seperti berikut. Coba kalian buka buku paket matematika kalian di halaman 6, itu ada gambar garis bilangan seperti ini ya. Oke. Ini adalah bilangan 0 ya. 0 ini ada di sini. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 ya, untuk panah biru ini kita menyebutnya dengan bilangan bulat positif ya. Sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang di sebelah kiri 0 ini dimulai dari -1 sampai ke kiri, ini dinamakan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Benar ya? Ini nilainya lebih dari 0 karena ada di sebelah kanan bilangan 0. Oke. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Perhatikan, kita patokannya di sini adalah bilangan 0. Kalau bilangan bulatnya itu ada di sebelah kiri bilangan 0, itu dinamakan bilangan bulat negatif. Sampai sini paham anak-anak? Oke, Bu Vita lanjut ya. Oke, perhatikan garis bilangan ini ya. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Coba dilihat bilangan pada garis bilangan. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya, berarti ke kanan ya. Ini bilangannya. Disebut apakah bilangan tersebut? Ya, bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Kemudian, disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Ada tambahan angka berapa? Atau bilangan berapa? Ya, bilangan 0 ya. Bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kita sebut atau kita namakan dengan bilangan cacah. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli.
Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan bulat positif dan 0 ya. Diingat-ingat ya. Faham di sini bisa membedakan bilangan asli dan bilangan cacah? Nah, selanjutnya penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita mempelajari materi baru, kita belajar materi baru, tentunya materi itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, iya kan? Kalian coba perhatikan, ini gambar apa? Termometer. Tahu kan fungsinya termometer untuk apa? Termometer itu untuk mengukur suhu. Pernah nggak kalian menggunakan atau memperhatikan termometer? Bagaimana cara menunjukkan suhu 10 derajat Celcius di bawah 0? Di sini ada bilangan 0. Ya. Gimana cara menunjukkan suhu 10 derajat Celcius di bawah 0? Ya. Negatif 10 derajat Celcius ya. Kalian perhatikan, ini ada angka 10 dan di sini ada negatifnya. Dia terletak di bawah bilangan 0. Bernilai negatif 10 derajat Celcius. Oke. Sekarang contoh lagi nih di kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian memperhatikan atau mengamati sebuah kapal selam? Pernah? Oke, kapal selam itu biasanya digunakan buat apa sih? Nah, kapal selam ini biasanya digunakan di bawah permukaan air laut, ya. Jadi fungsinya sendiri itu kapal selam biasanya digunakan untuk keperluan perang, ya kan? Nah, coba sekarang kalian lihat di sini, jika permukaan air laut itu dinyatakan dengan 0 meter, maka tinggi yang berada di atas permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan positif. Jadi yang di atas permukaan air laut itu dinyatakan sebagai bilangan positif, dan untuk kedalaman di bawah permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Oke, patokannya adalah permukaan air laut itu sebagai 0 meter, ya. Lalu bagaimana cara menunjukkan kedalaman laut 100 meter di bawah permukaan laut? Tadi permukaan laut itu dinyatakan dengan 0 meter, ya kan? Jadi bagaimana menunjukkan kedalaman laut 100 meter di bawah permukaan laut? Ya, betul sekali. Negatif 100 meter. Ya, yang berada di bawah bilangan 0 dinyatakan dengan negatif. Oke. Bu Vita lanjutkan lagi. Cara membaca dan menulis bilangan bulat. Kalian perhatikan bagaimana cara membaca bilangan bulat berikut. Nah, di sini ada bilangan yang pertama ya. Kita baca dengan 5. Oke, kemudian bilangan selanjutnya yaitu bilangan 3 dan selanjutnya bilangan 1. Yang ini dibaca negatif 5. Oke, next negatif 3 and then terakhir negatif 1. Oke, bisa ya cara membaca bilangannya? Baik, Bu Vita lanjut lagi. Nah, kemudian kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Oke, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan ya. Ini ada garis bilangan, ya. Kalian perhatikan untuk panahnya. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Oke, semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Dan semakin ke kiri, ya, bilangan itu semakin kecil.
prinsip ini kalian harus paham. Kalau semakin kanan, bilangan semakin besar, semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Paham ya? Gampang ya? Oke. Kemudian, menentukan letak bilangan bulat. Pada perbandingan dua bilangan bulat, digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Oke, ini ada 4 tanda. Untuk tanda yang pertama, ya seperti ini. Dibaca lebih kecil dari. Tanda yang kedua dibaca lebih besar dari, dan tanda ini dibaca lebih kecil dari atau sama dengan, dan tanda ini kita baca lebih besar dari atau sama dengan. Oke. Perhatikan garis bilangannya. Sekarang kita belajar ya membaca dari garis bilangan. Oke. Perhatikan yang pertama ini. Kita baca 6 lebih besar dari 2. Ya. Karena 6 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Benar nggak? 6 ya. Oke. 6 terletak di sebelah kanan 2. Benar ya? Oke. Karena 6 terletak di sebelah kanan 2, maka 6 lebih besar dari 2. Ingat yang tadi, ya kan? Kalau misalnya arah panahnya ya semakin ke kanan, maka bilangan itu semakin besar. Kalau arah panahnya ke kiri, berarti bilangan itu semakin kecil. Oke. Sekarang yang kedua, kita baca 3 lebih kecil dari 7. Menentukannya gimana, Bu? Kalian perhatikan itu di garis bilangannya, ya kan? 3 mana 3? Ini ya. Oke. 3 dan angka 7. 3 lebih kecil dari 7 karena 3 terletak di sebelah kiri. Semakin ke kiri panahnya, berarti bilangan itu semakin kecil. Kemudian, dibaca negatif 4 lebih besar dari negatif 5. Karena negatif 4 terletak di sebelah kanan negatif 5 pada garis bilangan. Oke, negatif 4. Kita perhatikan di sini negatif 4 dan negatif 5 ya. Negatif 4 ada di sebelah kanan negatif 5. Berarti negatif 4 otomatis lebih besar dari negatif 5. Paham ya? Oke, next. Dibaca apa ini anak-anak? Negatif 1 lebih kecil dari 1. Karena negatif 1, mana negatif 1 ini ya, terletak di sebelah kiri 1 pada garis bilangan. Benar ya? Semakin ke kanan, ingat prinsip tadi. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, panahnya berarti bilangan itu semakin kecil. Oke. Paham anak-anak sampai sini? Oke, Bu Vita lanjut ya. Membandingkan bilangan bulat. Contoh. Tentukan bilangan mana yang lebih kecil. Oke. Di sini ada 6 contohnya. Kita bahas satu-satu ya. Di contoh yang pertama, ada bilangan 7 dan 8. Kira-kira dua bilangan ini mana yang lebih kecil? Gimana caranya? Pakai garis bilangan tetap. Di garis bilangan ya kan? 7 dan 8 berarti duluan mana? 7. Setelah itu 8. Berarti otomatis 7 lebih kecil dari 8. Benar ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Di sini ada bilangan negatif 7 dan 8. Manakah di antara dua bilangan ini yang lebih kecil ya?
Kita kerjakan menggunakan garis bilangan. Ini ya. Negatif 7 kita tulis di sini negatif 7 dan 8. Berarti 8 posisi ada di sini ya. Manakah yang lebih kecil? Negatif 7 lebih kecil dari 8. Karena negatif 7 terletak di sebelah kiri 8. Jadi otomatis dia yang lebih kecil. Oke, jelas ya. Kita lanjut sekarang yang nomor 3. 25 dan negatif 2. Manakah yang lebih kecil? Oke, kita tuliskan garis bilangan ya. 25. Kita tulis di sini yang ke-25. Kemudian negatif 2. Oke. Manakah yang terletak di sebelah kiri? Negatif 2. Jadi otomatis negatif 2 itu lebih kecil dari 25. Oke. Paham ya? Baik. Kita next ke nomor selanjutnya. Nomor 4 ya, negatif 41 dan negatif 30. Oke, sekarang dua-duanya sama-sama negatif. Manakah yang lebih kecil? Oke, kita pakai garis bilangan lagi. Ya, sebentar. Nah, negatif berapa di situ? 41, ya kan? Negatif 30 ada di mana? Ada di sini ya. Benar ya? Yang ada di sebelah kiri yang mana? Negatif 41. Lebih kecil dari negatif 30. Oke. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Yang nomor 5. Gimana kalau angkanya itu terdiri dari banyak bilangan, Bu? Oke, seperti yang nomor 5 ini ya. Ada bilangan 5674 dan 5774. Manakah yang lebih kecil? Kita lihat dulu dari bilangan yang pertama. Oke, bilangan yang pertama ini di sini adalah bilangan ribuan ya. 5.000 bernilai 5.000. Oke, saya batasin di sini. Lalu bilangan yang kedua sama juga ribuan bernilai 5.000 juga ya. Berarti ini masih sama nih, ya kan? Sekarang kita lihat untuk posisi yang kedua. Untuk posisi yang ratusan. Di sini ada 600, sedangkan di sini 700, ya kan? Berarti otomatis lebih kecil mana? 600 sama 700? Ya. Jadi posisinya ini 5674 ya. Lebih kecil dari 5774 ya. Oke. Clear sampai sini? Oke, Bu Vita lanjutkan. Yang nomor 6 ya. Bilangan 886 dan 1006. Manakah yang lebih kecil? Di sini sudah jelas ya. Ada angka ratusan dan ribuan. Lebih kecil mana, ratusan dan ribuan? Iya, benar. 886 itu lebih kecil dari 1006. Oke. Clear bisa ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh selanjutnya. Oke, berikan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan agar menjadi kalimat yang benar. Oke, di sini ada 5. Kita harus memberikan
salah satu tanda tadi ya ke hubungan dua bilangan ini agar menjadi kalimat yang benar. Oke, yang nomor pertama 11 dan 8. Kalau dituliskan di garis bilangan gimana ini? Berarti posisi 11 itu karena ada di sebelah kanan 8, berarti 11 itu lebih besar dari 8. Oke. Sekarang yang nomor 2. Negatif 3 dan ada bilangan 2. Kita gunakan tanda yang mana? Kita tuliskan lagi aja garis bilangannya. Negatif 3. Karena negatif 3 itu ada di sebelah kiri bilangan 2, artinya negatif 3 itu kurang dari 2. Oke, sekarang yang nomor 3. Negatif 2 dan negatif 10. Kira-kira kita gunakan simbol yang mana? Tulis lagi saja garis bilangannya. Negatif 2. Nah, negatif 10 kira-kira ada di sebelah kiri atau kanan negatif 2? Ada di kiri negatif 2 ya. Berarti di sini negatif 2 ada di sebelah mana? Sebelah kanan. Karena dia ada di sebelah kanan, artinya negatif 2 lebih besar dari negatif 10. Oke. Paham ya? Sekarang yang keempat. Nah, ini kan ada terdiri dari beberapa bilangan, ya kan? Nilainya berapa? Ratusan. Dua-duanya sama-sama ratusan. Sekarang dilihat dari angka pertamanya, bilangan pertamanya ini. Yang pertama ini bilangannya 6. Yang kedua 7. Berarti otomatis lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini ya. 774. Oke, berarti otomatis 674 itu nilainya kurang dari 774. Paham? Oke, next ke nomor 5. Ada bilangan 440 dan 44. Tanda mana yang sesuai? Yang satu ratusan, yang satu puluhan. Sudah jelas ya. Ratusan lebih besar dari puluhan. 440 lebih besar dari 44. Paham sampai sini anak-anak? Oke. Kalau paham, next ya. Baik. Oke, sampai sini paham ya untuk materinya. Silakan kalian kerjakan untuk tugasnya. Tugas sudah Bu Vita share melalui kelas masing-masing di Google Classroom. Jadi silakan kalian bisa cek grup Google Classroom. Oke. Untuk mempelajari materi selanjutnya, kalian bisa coba pelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Sampai bertemu di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.